Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Polda Metro Jaya mengklaim penanganan kasus Roy Suryo sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian menegaskan penahanan terhadap Roy Suryo sah secara hukum. Roy Suryo kembali menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan pembacaan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. Sidang pra-peradilan ini terkait dengan penetapan status tersangka Roy Suryo dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik mengenai tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kami ini berjuang tetap untuk membongkar ijazah Jokowi, ya, dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat, tapi dengan memenggal kepala orang lain atau mengorbankan orang lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Dalam jawabannya, pihak Polda Metro Jaya menegaskan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP. Polda Metro Jaya menyatakan telah mengantongi 3 alat bukti yang sah, yaitu keterangan 21 orang saksi, surat dan petunjuk, serta keterangan 26 ahli, sehingga penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dinilai telah memenuhi ketentuan hukum. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, termohon telah melaksanakan tahap penyidikan secara berjenjang dan terdokumentasi, mulai dari pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan ahli, penyitaan barang bukti yang relevan, gelar perkara, penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang sah. Sidang pra-peradilan akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian replik dan duplik dari masing-masing pihak sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ya, senada dengan Polda Metro Jaya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meminta hakim menolak permohonan Roy Suryo. Kejari Jakarta Selatan menilai gugatan yang diajukan salah sasaran. Bahwa argumentasi turut termohon yang mencampur adukan antara ketentuan peralihan batu uji terhadap... Dalam jawaban yang dibacakan di hadapan hakim, Kejari Jakarta Selatan menjelaskan penetapan tersangka maupun penerbitan surat perintah penyidikan merupakan kewenangan penyidik Polda Metro Jaya. Karena itu kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan ataupun mempertanggungjawabkan status tersangka yang dipersoalkan oleh Roy Suryo. Kejari juga menilai penarikan institusinya sebagai termohon merupakan kekeliruan subjek hukum. Selain itu, Kejari mengungkapkan berkas perkara Roy Suryo telah resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juni 2026. Dengan pelimpahan tersebut, status hukum Roy Suryo berubah menjadi terdakwa. Ya, Polda Metro dan Kejaksaan kompak meminta hakim menolak pra-peradilan Roy Suryo soal penetapan tersangka. Dalam pokok perkara, pihak Polda Metro Jaya dan tim Kejaksaan mengatakan penetapan tersangka Roy Suryo sah dan berkekuatan hukum mengikat. Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan membacakan jawabannya atas permohonan pra-peradilan Roy Suryo kaitan sah tidaknya penetapan tersangka dalam kasus ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keduanya kompak meminta hakim menolak pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Adapun dalam persidangan, Polda Metro Jaya selaku pihak termohon lebih dahulu membacakan jawabannya. Dalam jawaban Polda Metro tersebut, mereka meminta agar hakim menolak pra-peradilan Roy Suryo. 1. Menolak seluruh permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan termohon berdasarkan surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor Estap S Datar 4 1899 Romawi 11 2025 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 atas nama KRMT Roy Suryo Noto Diprojo
adalah sah menurut hukum. Tak jauh berbeda dari Polda Metro Jaya, pihak Kejari Jakarta Selatan juga meminta hakim menolak pra-peradilan Roy Suryo. Petitum jawaban pihak kejaksaan, mereka memohon hakim tunggal pra-peradilan memberikan putusan dalam eksepsi serupa, menerima dan mengabulkan seluruh dalil eksepsi. Dalam pokok perkara, tim kejaksaan meminta hakim pra-peradilan menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur demi hukum, lalu menyatakan surat ketetapan penetapan tersangka tanggal 7 November 2025 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo memastikan akan hadir di sidang fitnah ijazah dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Melalui kuasa hukumnya, Jokowi mengaku akan membawa seluruh ijazahnya. Kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan mendatangi kediaman Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah untuk berdiskusi mengenai perkembangan kasus fitnah ijazah. Yakub mengungkap kepastian Presiden ke-7 Joko Widodo akan hadir langsung di sidang. Jokowi akan hadir di sidang di tahap pembuktian pencemaran nama baik dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jokowi juga memastikan akan membawa serta seluruh ijazahnya. Jadi kita update kira-kira timeline seperti apa, persiapan untuk Pak Jokowi kan ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita SMA dan UGM. Jadi hanya sharing-sharing, update-update perkembangan, dan tentunya sampai hari ini Pak Jokowi juga masih firm bahwa beliau akan hadir di persidangan. Meskipun sudah memastikan hadir, namun waktu pasti akan bergantung pada pengaturan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah menyiapkan harga khusus bahan bakar minyak bagi nelayan pemilik kapal berukuran 30 hingga 200 cross-ton. Kebijakan ini diharapkan bisa menekan biaya operasional nelayan dan meningkatkan daya saing sektor perikanan tanpa membebani APBN. Yang dibahas adalah terkait dengan pemerintah akan memberlakukan harga khusus BBM non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter bagi nelayan pemilik kapal berukuran 30 hingga 200 cross-ton. Kebijakan ini diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut selisih harga sekitar Rp3.600 per liter ini akan dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan sehingga tidak menggunakan dana APBN. Pemerintah juga menyiapkan kuota sebesar 400.000 ton untuk 6 bulan ke depan. Terkait dengan harga BBM khusus untuk nelayan. Yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Dan kemudian harga daripada BBM yang non subsidi ini berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri itu bisa dipatok di angka 18.600. Dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan tapi kemudian salah lagi dipergunakan. Nah, ini yang kita akan jaga supaya implementasinya bisa dilakukan dengan baik. Dan sudah barang tentu ini atas arahan dan
perintah Bapak Presiden. Informasi selanjutnya, pemirsa, Bupati Pati nonaktif Sudewo membantah menerima suap senilai 700 juta rupiah dalam proyek pembangunan jalur rel Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sementara JPU membeberkan fakta baru mengenai adanya dugaan aliran dana korupsi ke Gus Miftah. Sidang lanjutan dugaan korupsi Bupati Pati nonaktif Sudewo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Petugas mengawal ketat jalannya persidangan. Sidang beragendakan keterangan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Dalam sidang, salah satu saksi mengungkap adanya dugaan aliran dana korupsi ke Gus Miftah. Sementara itu, Sudewo membantah menerima suap sebesar 700 juta rupiah. Dakwa Pak Sudewo alias Sudewo. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta ya? 100 juta rupiah. Semoga itu jadi catatan kita semua bahwa uangnya mengalir sampai jauh. Terkait tindakan apa yang kami lakukan, kami belum bisa memutuskan hari ini, kami akan lapor ke pimpinan. Menyanggah bahwa Pak Dododaya tidak pernah menerima uang 721 juta dari Pak Bernard, artinya saya juga tidak. Rombongan jurnalis diserang dan diadang oleh sejumlah pemukim ilegal Israel saat hendak melintasi kawasan Sinjil Utara Ramallah tepi barat. Rekaman mencekam memperlihatkan kepanikan jurnalis dan aktivis saat menghadapi teror pemukim Israel di tepi barat Palestina. Berdasarkan narasi dalam rekaman yang beredar, rombongan jurnalis dan aktivis diserang menggunakan kayu dan batu dan diadang oleh sejumlah orang tak dikenal saat mendampingi anggota DPR AS Rokana dalam kunjungannya ke wilayah utara Ramallah. Setelah melalui situasi menegangkan, rombongan akhirnya berhasil menyelamatkan diri. Pemirsa, markas militer Iran terbakar pasca diserang bom oleh tentara Amerika. Sebuah video merekam besarnya api ketika bom berhasil mengenai bangunan di markas militer Iran. Narasi dari sumber video tersebut menyampaikan bahwa setidaknya 500 misil ditujukan ke markas Iran. Lokasi dan waktu penyerangan tidak bisa dikonfirmasi secara independen. Di sisi lain, pihak Amerika menyatakan bahwa telah menyelesaikan serangan udara ke Iran. Hal ini disampaikan pihak Amerika bahwa untuk pertama kalinya serangan udara dengan menggunakan drone laut telah diluncurkan. Lusinan rudal dilepaskan dengan menyerang militer pertahanan udara Iran, radar laut Iran, dan fasilitas Iran lainnya. Serangan juga menargetkan pusat misil, pusat drone, dan kapal-kapal kecil Iran. Warga Iran merekam adanya peluncuran rudal dari Jam Missile Field di Bushehr, Provinsi Iran Selatan. Sebuah ledakan terdengar dan warga melihat adanya rudal yang berada di udara kawasan mereka. Sejumlah misil tepatnya terlihat ada 6 misil mengudara dan diduga menuju Bahrain. Perang
di kawasan Timur Tengah semakin memanas setelah Iran membalas serang pangkalan AS di Qatar, Bahrain, hingga Kuwait. Ya, rangkaian serangan Amerika dan Iran selama beberapa hari belakangan kembali memanas. Akibatnya Garda Revolusi Iran menutup lagi Selat Hormuz. Penutupan Selat Hormuz setelah Iran melepaskan tembakan peringatan yang mengenai sebuah kapal yang melintasi jalur yang dilarang. Garda Revolusi Iran menyebut Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga berakhirnya campur tangan Amerika Serikat di Iran. Amerika dilaporkan terus melancarkan serangan ke lebih dari 300 target selama 3 malam. Sebagai tanggapan, Iran melancarkan serangan balasan ke fasilitas militer Amerika di Kuwait, Bahrain, dan Yordania. Angkatan Darat Iran merespon serangan Amerika Serikat ke Iran Selatan. Serangan drone Angkatan Darat Iran menargetkan sejumlah titik di Kuwait. Kembali di Ayu Semalam, pemirsa, Polda Metro Jaya segera memeriksa sejumlah barang bukti kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi juga menggandeng FBI dan kedutaan asing guna memeriksa barang bukti lainnya. Tim penyidik gabungan melakukan uji laboratorium terhadap barang bukti 74 kg keping emas yang disita dalam penangkapan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Uji forensik ini untuk memastikan keaslian serta kadar dari kepingan emas tersebut. Polda Metro Jaya juga berkolaborasi dengan pihak lain seperti FBI, Kedutaan Amerika Serikat dan Singapura, serta Bank Indonesia terkait barang bukti sejumlah mata uang asing. Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh Joint Investigasi kepada Kejaksaan Agung. Kolaborasi ini guna mempercepat transparansi dan akurasi tindak lanjut perkara. Pihak kepolisian menegaskan keterlibatan ahli sangat krusial dalam menentukan nilai komoditas barang bukti tersebut secara sah. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung untuk memastikan soliditas kedua institusi negara tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi Gedung Kejaksaan Agung RI pada Senin sore. Kedatangannya didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Mobil iring-iringan Kapolri tiba di Gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Barat dan disambut hangat Jaksa Agung ST Burhanuddin. Setibanya di lokasi, rombongan Kapolri langsung masuk ke gedung utama dan menggelar pertemuan tertutup. Usai pertemuan, Jaksa Agung dan Kapolri memastikan soliditas Kejaksaan Agung dan Mabes Polri terlepas dari isu yang berkembang saat ini. Untuk bisa bersilaturahmi dan beraudiensi. Dan sebenarnya ini adalah bukan program baru, ini adalah program lama. Ya, kemudian dan kami juga, saya dengan Pak Kapolri, teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu kami sudah mengenal secara pribadi beliau
Kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau jadi Kapolri. Kemudian jangan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Itulah yang tadi kami bicarakan. Kami mendapatkan kehormatan diterima untuk bisa bersilaturahmi dan beraudiensi terkait dengan beberapa hal yang tadi kita bicarakan untuk bagaimana ke depan antara kejaksaan dan kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada KUHP baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasikan bersama dan bagaimana ke depan tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan. Ya, selain yakin ada tersangka baru, ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar meyakini ada aktor intelektual di balik mega korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut diyakini dari besarnya nilai barang bukti yang ditemukan. Kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah membuat publik terhenyak. Bagaimana tidak, sosok yang seharusnya memberantas korupsi justru menjadi aktor pelaku korupsi. Tidak main-main, Febri terlibat dalam 3 kasus korupsi besar yang sudah diselidiki sejak 2018. Pertanyaannya, apakah Febri berperan sebagai aktor tunggal atau ada jaringan hitam dalam lingkaran mega korupsi ini? Ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyebut sangat mustahil ex-Jampitsus itu bermain kotor sendirian. Kemungkinan besar ada aktor intelektual yang bertugas mengendalikan tangan Febri. Fikar juga yakin tersangka dalam mega korupsi ini akan terus bertambah. Ia mendesak Kejagung membongkar seluruh jaringan hitam di balik kasus yang menjerat mantan Jampitsusnya. Tetapi sangat mungkin juga umpamanya ada pengendali lain. Nah, pengendali itu bisa bersifat struktural karena jabatan, bisa juga karena hubungan bisnisnya, hubungan uangnya, ya, hubungan ekonomisnya. Ya, orang ini bisa mengatur Febri dari luar, umpamanya karena kemampuan ekonominya, ya, mengendalikan Febri. Nah, jadi sangat mungkin intelektual dadar itu berkembang kedua arah itu. Sementara itu, menurut Kejagung, setelah menerima penyerahan administrasi dari polisi, saat ini Kejagung masih fokus meneliti barang bukti yang diterimanya. Ya, ini kan kita dulu belum menerima sepenuhnya. Baik itu barang bukti kan sudah teliti, barang buktinya kan cukup banyak tuh. Yang jelas nanti kita harus sesuai dengan hukum acara. Apalagi kan kebetulan yang disangkakan ini kan penegak hukum. Kita juga harus hati-hati. Don Rito dan ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 mega korupsi, yakni pengadaan batu bara untuk PLN, korupsi di PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Sebelumnya, polisi sudah menggeledah 13 lokasi. Yang menggemparkan, dari rumah Febri di Sentul, Jawa Barat, polisi menemukan 74 kg emas batang dan uang tunai 476 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, setelah ex-Jampitsus ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, DPR didesak untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Dengan disahkannya RUU Perampasan Aset, maka negara mudah mengambil alih harta hasil korupsi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, publik mendesak aparat penegak hukum menelusuri aset yang dimiliki ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tidak hanya menelusuri, aset haram yang dimiliki koruptor juga harus disita. Ahli hukum Hibnu Nugroho menyebut payung hukum yang paling kuat untuk mengejar aset hasil kejahatan adalah dengan segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Hibnu menyebut dengan sahnya RUU Perampasan Aset, maka semua aset hasil korupsi bisa diambil alih oleh negara. Terhadap
terhadap kasus Pak Febri yang ditemukan emas. Itu emasnya dari mana? Perolehnya dari apa? Dalam tindakan apa? Itu sangat bisa ditentukan. Kalau memang tidak bisa menjelaskan dalam pemilikan, bisa dirampas oleh negara. Demikian juga uangnya. Itu milik siapa? Kepentingannya apa? Buktinya apa? Tanah demikian juga, tanahnya dari mana, miliknya siapa, kepentingan apa. Disitulah yang sebetulnya kalau kita ingin mengadopsi undang-undang perampasan aset di negara-negara menlo, itu sudah bisa. Tapi tampaknya pemerintah masih hati-hati melakukan perumusan tindak pidana perampasan aset. Sayangnya sejak usulan Undang-Undang Perampasan Aset digulirkan tahun 2008 lalu, hingga kini DPR belum juga mengesahkannya. Belakangan justru muncul isu jika RUU Perampasan Aset telah dikeluarkan dari program prioritas 2026 dengan alasan melanggar hak asasi manusia. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menepisnya. Menurut politisi Partai Gerindra itu, hingga kini DPR masih terus berjuang untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset. Jadi nggak benar kalau ada hoax di media massa, ada meme-nya juga, tapi kebanyakan dari akun anonim mengatakan DPR menolak pengesahan RUU Perampasan Aset. Faktanya ini udah 3 masa sidang ini kita terus gaspol RDPU ya, terus membahas ya pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset ini. Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka korupsi untuk 3 kasus besar. Uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas ditemukan di rumahnya. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, ex-Jampitsus Febri Ardiansyah hanya tertera 18,26 miliar rupiah, sementara jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, ex-Jampitsus Febri Ardiansyah yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Sementara jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Setelah ex-Jampitsus Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara turut disorot. Febri Ardiansyah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025 terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas serta harta lainnya. Namun tercantum Febri tidak punya utang sehingga total harta yang dilaporkannya hanya 18,26 miliar rupiah. Dari jumlah LHKPN ini terdapat kesenjangan dengan temuan barang bukti fantastis, uang tunai dan emas batangan yang disita Kortas Tipikor Polri sejumlah 543,2 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dengan uang tunai yang disita saja jumlahnya 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan, belum termasuk emas batangan. Meski Febri menyebut barang bukti yang disita ada pemiliknya. Sementara dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sebelum mengundurkan diri, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya. Namun ternyata rumah ini tidak terdaftar dalam LHKPN. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Pada pelaporan berkala terdapat kenaikan kekayaan setelah menjabat sebagai Jampitsus dari tahun 2022 sebesar 6,3 miliar rupiah menjadi 18,26 miliar rupiah di 2023.
Namun tahun 2024 dan 2025 hartanya tidak terdapat perubahan, tetap 18,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polri segera melimpahkan barang bukti kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti akan dilakukan usai kepolisian melimpahkan perkara yang menjerat Febri Adriansyah tersebut ke Kejaksaan Agung. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri akan melimpahkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi, 3 kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah dalam waktu dekat. Kabak Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan pihaknya akan segera melimpahkan barang bukti kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah serta pihak swasta Don Rito ke pihak Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti dilakukan setelah kepolisian melimpahkan berkas kasus Febri dan Don Rito kepada Kejagung. Pelimpahan barang bukti itu akan dilakukan secara bertahap untuk nantinya bisa ditindaklanjuti. Sebelumnya, Febri Adriansyah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan itu diumumkan bersamaan dengan pelimpahan penanganan 3 perkara dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Ketiga kasus tersebut yakni dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain Febri, ada juga tersangka lain yang ditetapkan yakni Don Rito. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 15 saksi, 2 orang ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman menduga akan banyak kendala dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi mantan Jampitsus Febri Adriansyah usai pelimpahan perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung. Sementara mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyatakan pelimpahan perkara menjadi PR untuk Kejagung dalam mengungkap tuntas kasus ini. Jadi kendala nanti selain menabrak KUHAP itu tidak diatur dari penyidik ke penyidik lainnya itu kalau sama-sama punya kewenangan. Ya. Kalau misalnya polisi menemukan suatu barang di tempat, oh ternyata penyelundupan, yang berwenang ini adalah penyidik dari Bea Cukai, maka oleh polisi diserahkan kepada penyidik Bea Cukai karena memang satu-satunya penyidik Bea Cukai atau pajak itu yang memang berwenang, polisi nggak berwenang. Nah tapi ini kan polisi berwenang menangani korupsi, jaksa berwenang menangani korupsi. Jadi nabrak KUHAP ini satu. Kedua, administrasinya bagaimana nanti ketika ini dilimpahkan, diserahkan kepada jaksa. Apakah akan menerbitkan sprindik baru? Apakah juga akan mengurus izin penggeledahan baru? Atau boleh mengambil alih itu tadi? Menurut saya karena tidak ada aturannya nggak boleh. Maka terpaksa kejaksaan nanti akan menerbitkan sprindik baru, memeriksa ulang, dan kemudian juga harus menemukan alat bukti meskipun memang disuplai oleh polisi. Tapi izin penggeledahan kemarin kan diberikan kepada penyidik kepolisian. Apakah kemudian itu hasil barang dari penggeledahan itu bisa kemudian langsung ditransfer kepada penyidik kejaksaan? Nah, ini yang akan banyak timbul masalah karena nanti apa? Bisa diajukan gugatan pra-peradilan baik oleh yang tersangka atau terlapor maupun oleh korban. Korban dalam hal ini diwakili masyarakat atau LSM gitu. Teman-teman kejaksaan yaitu pertama yaitu melakukan pemeriksaan sekaligus penahanan ya terhadap mantan Jampitsus, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mengembangkan kasus ini ya kan ada 3 nih perkaranya, yaitu perkara PLN batubara ya ke PLTU, kemudian Asabri dan juga Krakatau Steel. Kita berharap bahwa dalam kasus ini tentu penyidik kejaksaan bisa mengembangkan, termasuk yang ketiga mengembangkan tersangka. Dan keempat yang paling penting juga bagaimana penyidiknya itu haruslah orang-orang yang independen, tidak mempunyai pengaruh ataupun pernah dipengaruhi atau pernah bekerja menjadi bawahan dan lain sebagainya. Saya pikir di kejaksaan banyak kok orang-orang yang pernah berpengalaman anti korupsi tapi tidak pernah berhubungan mempunyai konflik kepentingan dengan Pak Febri.
Sementara Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan pengalihan kasus ex-Jampitsus Febri Ardiansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung hanya penyerahan dan bukan pelimpahan. Namun Komisi 3 berencana minta masukan langsung dari Mahfud MD terkait kasus Febri Ardiansyah. Kami ini anggota DPR bukan hanya berkepentingan untuk bicara, tapi kami justru harus mendengar, termasuk masukan dari Pak Mahfud. Apakah sudah sesuai dengan KUHP atau belum? Ya, kalau menurut Pak Mahfud belum sesuai dengan KUHP, ya mungkin kami juga akan undang Pak Mahfud. Ya, kami akan dengar pendapat beliau, kan beliau profesor. Ya, kita tentu soal keilmuan harus banyak belajar dari beliau. Kalau menjadi masukan ya akan kami teruskan. Ya, jadi kita belum sampai kesimpulan juga, Pak. Memang itu bukan pelimpahan sebagaimana rangkaian hukum acara pidana dari penyidik ke penuntut. Ya, itu bukan, itu penyerahan penanganan perkara dari institusi namanya polisi, Polri, Barreskrim Kortas ke institusi lain, kejaksaan. Kita soal melanggar nggak melanggar KUHP kita tunggu masukan ya dari teman-teman Pak Mahfud. Tapi ada sisi-sisi yang saya sampaikan tadi, ya. Sisi-sisi bahwa kita menghindari gesekan antara lembaga. Ini nggak ada di KUHP, tapi ini adalah masalah real yang harus kita pecahkan saat ini. Pemirsa, pasca ditetapkan sebagai tersangka Sabtu lalu, keberadaan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah tidak diketahui. Namun Kejagung memastikan Febri masih di Indonesia dan dalam pengawasan penyidik. Usai rumahnya digeledah dan ditetapkan tersangka, keberadaan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah pun jadi tanda tanya. Apalagi hingga kini Febri belum ditahan. Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan Febri berada di Indonesia. Dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri, dan kooperatif, dan dalam pantauan penyidik. Febri muncul pertama kali ke publik pada Jumat 10 Juli lalu. Dengan percaya diri, Febri memastikan dirinya masih menjabat sebagai Jampitsus dan masih menangani sejumlah kasus, salah satunya makan bergizi gratis. Febri juga membantah memiliki keterkaitan bisnis dengan kafe yang digeledah polisi. Febri pun membantah uang yang berada di rumahnya disentul miliknya. Namun, sehari setelah pernyataannya, Kejagung mengumumkan Febri mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, polisi menetapkan Febri sebagai tersangka. Ia diduga terlibat kasus korupsi dan pencucian uang terkait batu bara PLTU, Asabri, dan Krakatau Steel. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri tak lagi muncul di publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro dan Kejaksaan kompak minta hakim tolak pra-peradilan Roy Suryo soal penetapan tersangka. Ayo semalam segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Polisi menangkap pelaku teror bom ke SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa. Sebagai Kejagung, Kapolri menegaskan Polri dan Kejaksaan solid. Selamat malam pemirsa, selain dua berita utama tadi kami buka iNews Malam dengan informasi. Ketahuan mencuri sejumlah barang di sebuah minimarket, seorang ibu rumah tangga diamankan warga setelah menjeburkan diri ke aliran kali di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bersama saya, Reni Arumsari, inilah iNews Malam selengkapnya.
Dari video amatir yang viral di media sosial memperlihatkan warga mengamankan seorang wanita usia 50 tahun yang menjeburkan diri ke aliran di kali kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu malam. Wanita merupakan ibu rumah tangga tersebut diamankan setelah mencuri sejumlah tepung, minyak goreng, serta makanan kucing di salah satu minimarket dengan total harga mencapai Rp1.990.000. Dari keterangan polisi, tersangka datang ke minimarket berpura-pura menjadi pembeli lalu mengambil sejumlah barang dan menyembunyikannya ke dalam pakaian. Aksinya itu dipergoki oleh karyawan toko sehingga pelaku melarikan diri dan menceburkan diri ke kali. Diduga tersangka melakukan aksinya karena faktor ekonomi. Bersangkutan mengambil beberapa jenis barang termasuk sembako dengan kurang lebih nilai kerugian sekitar Rp1 juta. Kemudian dipergoki oleh karyawan toko yang bersangkutan sempat lari, kabur dan menceburkan diri di sungai. Kemudian akhirnya warga sekitar membantu untuk mengamankan yang bersangkutan, dan pada saat itu juga Babin Kamtipmas dan Babinsa sudah merapat di lokasi sehingga yang bersangkutan dapat diamankan dan dibawa ke Polsek Tanjung Priok. Kasus ini berdamai setelah pelaku dan pihak toko melakukan mediasi dengan meminta pelaku membeli barang yang telah dicuri. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang ibu membawa 2 anak dan adiknya mencuri tas, parfum, dan buku di sebuah toko di Desa Mojokepang, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Aksi pelaku terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku bersama 2 anak dan adiknya masuk di toko di Desa Mojokepang, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Minggu siang. Adik pelaku mengambil parfum dan buku, sedangkan pelaku mengambil tas yang ditaruh di samping toko. Pemilik toko mengetahui barangnya hilang karena tatanan tas yang berubah. Pemilik langsung melakukan cek CCTV dan menyebarkannya di media sosial. Ya, sebenarnya nggak banyak ya, cuma sekitar mungkin estimasi sampai 200. Tapi yang saya bikin, saya up-kan ke medsos kan biar ada efek jerah. Biarlah saya kehilangan duit, tapi mereka juga tahu lah gimana rasanya dipermalukan lah gitu. Pasca video viral, Polsek Kemlagi langsung menjemput pelaku di rumahnya Desa Mojowiryo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Polisi juga menyita tas yang berisi buku dan parfum serta alat tulis yang dicuri. Pihaknya telah memerintahkan Kanit Reskrim untuk menjemput pelaku ke rumahnya. Sudah melakukan penyelidikan awal, kita ke rumahnya juga, menjemput yang bersangkutan sekarang untuk memintai keterangan bahwa saya yang bersangkutan juga sudah pernah melakukan hal yang serupa, mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemilik tahun lalu. Sudah kita serahkan ke Satreskrim Polres Mojokerto Kota dan dilaksanakan restoratif justice. Pihak kepolisian Polsek Kemlagi akan melakukan mediasi terhadap kasus pencurian ini. Sementara itu, dari informasi, pelaku sering melakukan aksinya di tempat-tempat berbeda. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Seorang petugas penjaga palang pintu kereta api di Lewigong, Garut, Jawa Barat dianiaya dan dikeroyok 4 orang warga. Diduga motif lantaran kesal, ditegur karena melintasi palang pintu ketika kereta api hendak melintas. Nyerobot iya, no? Inilah video amatir yang menunjukkan 4 warga memasuki pos penjagaan palang pintu di Lewigong, Garut dan mengeroyok petugas Minggu siang. Kejadian berawal saat petugas menegur salah satu warga yang mengendarai sepeda motor melintas palang pintu sebidang yang sudah ditutup lantaran kereta api mau melintas. Tak terima, warga yang dalam keadaan mabuk mengajak 3 temannya hingga melakukan pengeroyokan.
Sementara itu, KAI DAOP 2 Bandung telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat untuk menindaklanjuti kejadian dan memproses para pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. KAI juga memastikan akan memberikan pendampingan kepada petugas yang menjadi korban. Kejadian diawali dengan petugas kami yang tengah menjaga JPL 227 pada saat kereta Serayu akan melintas. Petugas melakukan penutupan palang pintu perlintasan. Setelah palang pintu perlintasan tertutup, terdapat seorang pengendara roda 2 yang menerobos dan sempat mendapat teguran dari petugas yang berjaga. Namun kemudian, penerobos tersebut kembali bersama 3 orang temannya melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap petugas yang menjaga perlintasan 227. Kapolsek Lewigoong Ibtu Suryana menyampaikan polisi telah menindaklanjuti dan mengantongi identitas 4 pelaku penganiayaan dan pengeroyokan. Kami sudah mengantongi orang tersebut mudah sekali karena dapat informasi juga 4 orang tersebut lagi mabuk, mungkin konsumsi minuman keras atau obat-obatan, diperkirakan dalam keadaan mabuk. Akibat pengeroyokan, korban dikabarkan mengalami luka-luka di bagian wajah dan tangan. Dari Garut, Jawa Barat, Ervan David Ainius melaporkan. Pemirsa, seorang balita 4 tahun kritis diduga menjadi korban penganiayaan oleh ibu tirinya. Polisi kini menahan pelaku dan masih mendalami kasusnya. Terbaring lemah di ranjang rumah sakit, balita ini harus menjalani perawatan intensif akibat luka-luka yang dialami. Polisi mengungkap korban diduga berulang kali dianiaya oleh ibu tirinya di rumah kontrakan mereka di Kampung Poncol, Tarumajaya, Bekasi. Pelaku diduga menganiaya korban dengan gayung serta melukai tubuhnya menggunakan sikat gigi. Kasus ini terbongkar setelah pihak rumah sakit Koja melaporkan temuan luka mencurigakan pada tubuh korban. Pelaku melakukan kekerasan terhadap korban dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2026 dengan cara menusukkan sikat gigi di bagian pinggang dan punggung belakang korban, dan melakukan pemukulan menggunakan gayung di bagian dada dan punggung korban, serta mencubit di bagian punggung, paha, serta dada korban sehingga menimbulkan luka lebam di punggung, luka lebam di dada, luka lebam di tangan kiri dan tangan kanan, luka lebam di wajah dan dahi, luka lebam di perut, dan luka lecet di bokong kiri. Pasal yang penyidik sangkakan yaitu menggunakan pasal 76C dan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Polisi menangkap pelaku teror bom KSDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa di kediamannya yang tak jauh dari sekolah. Polisi kini masih mendalami motif pelaku melakukan aksi teror. Inilah detik-detik penangkapan terduga pelaku peneror bom ke sebuah sekolah dasar negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin pagi tadi. Pria berinisial MY ini ditangkap oleh petugas gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Direskrimum Polda Metro Jaya dan Mabes Polri di kediamannya yang tak jauh dari lokasi sekolah. Dari hasil penangkapan, polisi juga menyita barang bukti 1 buah telepon genggam yang diduga digunakan untuk melakukan aksi teror. Polisi masih mendalami motif aksi teror pelaku. Untuk pelaku, 1 orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah, itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman
Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu sekolah dipulangkan. Atas perbuatannya, terduga pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polisi memastikan SDN Srengseng Sawah 15 aman dari teror bom. Meski sekolah telah dinyatakan aman, kepolisian akan mengusut tuntas kasus tersebut karena ancaman ditujukan kepada lingkungan pendidikan. Seluruh siswa Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terpaksa dipulangkan setelah seorang guru menerima ancaman teror bom melalui pesan singkat dari orang tidak dikenal Senin pagi. Teror diterima saat seluruh siswa dan guru sedang menggelar upacara bendera di hari pertama tahun ajaran baru. Dalam pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal, peneror mengaku akan meledakkan lingkungan sekolah dan sudah menyiapkan 11 titik ledakan lain. Densus 88 Anti Teror Polri dan tim Gegana melakukan penyisiran di Sekolah Dasar Srengseng Sawah 15 Jakarta Selatan. Kepolisian memastikan SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam kondisi aman setelah penyisiran selama sekitar 4 jam. Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurma Dewi mengatakan penyisiran dilakukan bersama tim Gegana, Densus 88, BNPT, serta unit anjing pelacak. Hasilnya tidak ditemukan benda mencurigakan di area sekolah. Untuk sementara ini kita dari anak murid, kemudian juga wali murid kita kembalikan dulu ke rumah masing-masing atau dipulangkan karena memang dari Gegana untuk bekerja, ya, untuk mencari yang apa betul atau tidak untuk teror yang diberikan. Ya, oleh karena itu dari Gegana sudah menyisir ke dalam dan memeriksa detail satu persatu karena udah beberapa jam untuk Gegana sudah memeriksa SD Negeri 15 tersebut yang diteror. Kepolisian akan mengusut tuntas kasus tersebut karena ancaman ditujukan kepada lingkungan pendidikan. Tim Liputan iNews melaporkan.